Salam PCB. Born as leader, grow in faith, build in character, smile, smart, and shine. Yes, yes, yes. Shalom, jumpa lagi di PCB. Materi kita kali ini tentang kejatuhan manusia. Kalian bisa baca di Alkitab di Kejadian 3 ayat 1 sampai 31 supaya kalian makin memahami. Manusia yang diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, awalnya adalah kudus, diberkati Tuhan. Mereka ada di Taman Eden dan Tuhan memberi perintah supaya mereka tidak memakan buah pada pohon pengetahuan baik dan jahat, juga pohon kehidupan. Jika mereka memakannya, mereka akan mati. Nah, iblis tahu perintah Tuhan dan tidak suka manusia menerima berkat Tuhan. Iblis ingin menjatuhkan manusia. Iblis dalam bentuk ular menggoda Hawa. Dia menipu dengan mengatakan bahwa jika engkau makan buah ini, engkau tidak mati, tetapi engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan Hawa melihat buah itu sepertinya enak dan baik rupanya. Lalu Hawa mengikuti iblis. Ia mengambil buah itu dan memakannya. Maka dia pun sudah berdosa karena tidak taat kepada Tuhan. Hawa pergi kepada Adam dan memberikan buah itu kepada Adam. Lah, Adam pun ikut memakannya. Keduanya pun tiba-tiba menyadari bahwa mereka itu telanjang, malu. Akhirnya mereka bersembunyi, takut dan malu. Mereka menutupi badan mereka dengan daun-daun dan bersembunyi. Allah mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Dan Adam menjawab, di sini Tuhan. Lalu Tuhan berkata, mengapa engkau bersembunyi? Apakah engkau sudah memakan buah yang aku larang itu? Dan Tuhan marah kepada Adam. Adam dihukum oleh Tuhan. Sebelum mereka diusir dari Taman Eden, Tuhan memiliki kasih yang besar kepada manusia. Manusia dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Lalu mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus keluar dari Taman Eden dan tidak bisa kembali ke Taman Eden. Dosa berakibat fatal. Tidak hanya mereka diusir dari Taman Eden, tetapi hukuman itu harus mereka nikmati sepanjang hidup di dunia, yaitu bekerja keras, mengusahakan tanah dengan berkeringat, dan Hawa dikutuk ketika mengandung melahirkan merasa kesakitan. Nah, dosa itu menurun sampai kepada kita saat ini. Ketika lahir, bayi ini terlihat cukup lucu sepertinya tanpa dosa. Tapi anak-anak, ketahuilah, setiap orang yang lahir ke dunia ini dalam dirinya sudah membawa dosa. Seperti contohnya, dalam diri seorang bayi ada keegoisan, ingin selalu diperhatikan. Ya, ketika digendong dia diem, ketika ditinggal ditaruh di tempat tidur, sepertinya tidur tiba-tiba nangis lagi, gendong lagi, diem lagi, ditaruh nangis lagi. Wah, lalu tumbuh besar, dia masih membawa sifat dosa itu. Dia mulai bongkar-bongkar, bikin ulah, ya. Mulai tuh mainan di kloset, bikin jengkel mama papa. Mulai punya sikap bisa memberontak melawan orang tua. Gak ada yang mengajari anak-anak, tetapi muncul saja perilaku seperti ini. Memiliki sikap yang ingin berkuasa dari yang lain, ya, merusak lingkungan, mengganggu, berantem, berebut. Semua adalah tindakan-tindakan perilaku dosa yang tidak usah diajarkan, manusia bisa sendiri. Anak-anak, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan, yang ujungnya adalah kematian. Manusia tidak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan, dan itu disebabkan oleh dosa. Manusia ingin bisa berhubungan kembali, menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi tidak bisa. Manusia berusaha dengan berbagai cara supaya bisa berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak bisa. Satu-satunya cara adalah
melalui kasih Bapa. Bapa mengirim Tuhan Yesus ke dunia, mati buat seluruh manusia di dunia yang percaya dan menerima Dia akan bisa diampuni dan bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. Hanya Yesus jalan yang membuat manusia bisa berjumpa dengan Bapa. Nah, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita yang menjadi manusia baru. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diampuni dosanya, seharusnya karakter kita berubah. Tetapi iblis tidak suka. Iblis ingin kita selalu jatuh dan jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, dia selalu menipu kita, mempengaruhi kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan menyertai kita dan mengasihi kita. Dia akan selalu mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ketika kita terjatuh dalam dosa, Dia akan ingatkan, cepatlah kembali kepada Tuhan. Jangan berdiam diri dan menyesali saja. Bicaralah kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan, dosa kita. Dan ketahuilah Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mau mendengarkan dan mengampuni kita. Dia menerima kembali kita sebagaimana adanya. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang menang atas dosa, selalu bersuka cita, dan hidup kita menjadi maksimal. Karakter kita makin baik, makin taat kepada orang tua, mendengar nasihat orang tua. Bagaimana supaya sikap dan karakter kita yang baik tetap terjaga? Satu-satunya cara adalah taat firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tahu firman Tuhan setiap hari. Kita perlu baca Alkitab. Di situ kita bisa mengerti tentang sifat-sifat Tuhan. Kita bisa mencontoh karakter dan sifat Tuhan. Kita lakukan, kita taati, maka lihatlah, kita akan luar biasa menjadi anak-anak yang serupa dengan Tuhan. God bless you.